Halo Sobat Kekuatan Learning, kali ini kita akan belajar materi logaritma, yaitu materi pada SMA kelas 10 setelah materi eksponen. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi kalau di eksponen kita akan mencari hasil dari pemangkatan, sedangkan di logaritma kita akan mencari nilai dari pangkat tersebut supaya menghasilkan sebuah bilangan. Nah, bentuk umum logaritma kita ambil dari eksponen terlebih dahulu ya. Kalau di eksponen kita mengenal A pangkat C sama dengan B, maka di logaritma A log B itu sama dengan C, gitu ya, dimana A-nya adalah basis yang nilainya itu lebih dari 0 dan tidak boleh 1, B-nya adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya, sedangkan C itu adalah bilangan pangkat atau nilai logaritma. Nah, untuk memahaminya kita bisa menggunakan sifat-sifat. Sifat logaritma secara sederhana itu ada 7 sebenarnya. Nah, ini lebih dijabarkan lagi ya. Sifat yang pertama adalah A log 1 itu nilainya 0. Jadi semua bilangan ketika dilog 1 kan, maka nilainya adalah 0. Lalu ini A log A ya. A log A itu sama dengan 1. A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Lalu A log B per B sama dengan A log B dikurangi A log C. Lalu A log B pangkat M ini bisa kita kalikan, disimpan di depan. A pangkat N log B, nah ini sama dengan 1 per N ya. Kalau kita simpan di depan 1 per N dikali A log B. Sedangkan untuk A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan M per N dikali A log B. Lalu A log B bisa kita tulis log B per log A, di mana si P ini adalah bilangan pokok yang basisnya harus sama antara penyebut dan pembilang. Gitu. A log B juga bisa kita tulis menjadi 1 per B log A. Lalu A pangkat A log B itu sama dengan B, dan A log D itu bisa kita tulis sebagai A log B dikali B log C dikali C log E. Oke, next ya. Kita sekarang akan masuk ke contoh soal. Misal kita akan mencari nilai logaritma dari 2 log 24 dikurangi 2 log 3, itu bisa kita gunakan sifat yang keempat, yaitu oke, sebentar. Kita ganti dulu pulpennya. Oke. Untuk soal nomor 1. Cari nilai logaritma dari 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Ini bisa kita gunakan sifat logaritma yang keempat, yaitu kalau dikurangi maka bilangan ini harus kita bagi gitu ya. Oke, jadi di sini 2 log 24 terus dulu soalnya dikurangi 2 log 3 itu sama dengan 2 log 24 dibagi 3. Itu ya, kalau misalnya dikurang maka bilangannya akan kita bagi. Kita dapat hasil 2 log 8. Oke. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, berdasarkan sifat logaritma juga, kalau ada pangkat di sini bisa kita simpan ke depan jadi kali. Jadi 3 dikali 2 log 2. Berdasarkan sifat logaritma juga, kalau bilangannya sama, ya A log A itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. 2 log 2x min 5 sama dengan 4 adalah X. Nah, berapakah nilai X-nya? Oke, maksudnya 2 log 2x min 5 sama dengan 4, berapakah nilai X-nya gitu ya. Oke, nah ini bisa kita ubah ke persamaan umum dari eksponen biar memudahkan. Ya, jadi kalau kita ubah ke eksponen jadi gini ya, 2 pangkat 4 sama dengan 2x min 5 gitu ya. Oke, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 sama dengan 2x min 5. Jadi 2x-nya sama dengan 21. X-nya sama dengan 21 dibagi 2.
ya, atau 10,5. Oke, itu nilai X-nya. Next, number 3. Diketahui 5 log 3 itu sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B. Tentukan 12 log 75 dalam A dan B. Oke, ini kita bermula dari yang ditanyakan ya, 12 log 75. Kalau misalnya kita ubah ini, kita bisa pakai sifat yang A log B sama dengan log B per log A atau log 75 per log 12. Nah, di sini kita pakai basis ini sesuai dengan apa yang paling banyak diketahui ya. Itu ada 3. Berarti kita pakai di sini 3 gitu ya. Jadi 3 log 5 per 3 log 12 gitu. Itu yang P tadi ya. Jadi si P-nya bilangannya harus sama. Oke, 75 itu merupakan perkalian 25 dikali 3 lalu 12 juga perkalian dari 4 dikali 3. Kalau ini kali berarti berdasarkan sifat itu dijumlah ya. 3 log 25 ditambah 3 log 3. Ini pun sama. 3 log 4 ditambah 3 log 3. Oke, kita lanjutkan di bawah. 3 log 25 25 itu bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 ya teman-teman. Ditambah tulis aja langsung 1, 3 log 3 nya. Lalu 3 log 4 ini udah jadi B sebenarnya ya. Bisa kita tulis aja B tambah 1. Oke, 3 log 5 dipangkatkan 2 ini, pangkat 2 nya bisa kita tulis ke depan berdasarkan sifat ya, yang M ini. Ini kalau di sifat tuh M ya. M-nya kita tulis ke depan, tinggal 3 log 5 ditambah 1 per B tambah 1. Nah, di sini kan 5 log 3, sedangkan ini 3 log 5. Ini kita pakaikan lagi sifat ya. Yang tadi kalau A log B itu sama dengan 1 per B log A, maka ini sama dengan 1 per 5 log 3. Ditambah 1 per B ditambah 1. Ini menjadi 2 dikali 1 per A ya, ditambah 1 per B ditambah 1. Ini kita operasikan secara matematis ya. Ini menjadi 2 per A ditambah A per A per B plus 1. Ya, kita ada tarik ke atas lagi. Ini menjadi 2 plus A per A per B plus 1. Atau 2 plus A per A dikali 1 per B plus 1. Jadi 2 plus A per A dikali B plus 1. Ini nilainya. Untuk soal nomor 4, X log W sama dengan 1 per 4. X ya log W sama dengan 2 per 4, maka nilai Y log W adalah. Untuk mengerjakan soal ini mungkin bisa kita coba perhatikan ya. Di sini sama-sama memuat variabel W. Nah, yang variabel yang sama ini kita bisa buat menjadi basis ya. Nah, coba jadikan basis jadi W log X. Berdasarkan sifat, kalau X log W menjadi diubah W log X itu berarti jadi 1/4 ya. Jadi 1 per setengah itu sama dengan 2 gitu ya. Oke, begitupun untuk yang ini. W log XY sama dengan 1/2/5 yaitu 5/2 ya. Nah, setelah ini kan kita mau nyari Y log W ya. Idenya kita coba buat W log X dikurangi W log XY. Kenapa dikurang? Supaya nanti bisa dibagi sehingga X-nya bisa hilang gitu ya. Oke, arti 2 dikurangi 5/2 ya. W log X dikurangi W log XY berdasarkan sifat bisa kita ubah menjadi W log X dibagi XY sama dengan, ini 2 per 1 kita samakan penyebutnya menjadi 4 dikurangi 5/2 ya. Ini bisa kita lagi menghasilkan W log Y sama dengan negatif 1/2. Yang ditanyakan itu Y log W. Yang kita ubah Y log W
sama dengan 1/-1/2 sama dengan min 2. Oke, itu untuk penyelesaian soal nomor 4. Next, kita kerjakan soal nomor 5. 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 dibagi 5 log akar 20 adalah. Oke, ini harus pakai trik ya, karena agak kompleks juga. Untuk bentuk kuadrat, mungkin kita harus curiga nih. Kayaknya ada kaitannya dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Oke. Ini bisa kita pecah menjadi A plus B dikali A min B. Nah, kita coba gunakan konsep ini untuk mengubah persamaan yang di atas. Oke. 5 log 10 itu sebagai A dan 5 log 2 sebagai B. Berarti menjadi A plus B A min B itu jadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurang 5 log 2. Ya. Dibagi dengan 5 log 2. Kita tulis aja dulu ya. 5 log akar 2 ya. Oke, nah di sini 5 log 10 ditambah 5 log 2 tuh kita bisa pakai sifat ya. Kalau di jumlah logaritmanya, maka bilangannya bisa kita kalikan jadi 5 log 10 kali 2 untuk kurung yang pertama, dan kurung yang kedua 5 log 10 bagi 2 ya. Oke, dibagi 5 log akar 20. Nah, yang ini menjadi 5 log 20 ya, teman-teman. Yang satunya lagi menjadi 5 log 5. Dibagi 5 log akar 20. 5 log 5 1 dikalikan dengan 5 log 20, hasilnya 5 log 20 ya. Oke, berarti menyisakan 5 log 20 dibagi 5 log akar 20 ya. Oke, ini biar kita bisa menghilangkan akarnya. Oke, di sini 5 log 20 itu berarti akar 20 dikali akar 20 ya. Akar 20 dikali akar 20. Lagi, tulis lagi di bawahnya 5 log akar 20. Lalu, akar 20 dikali akar 20 ini kita ubah ke sifat log, jadi dijumlah ya. Jadi, 5 log akar 20 ditambah 5 log akar 20 bagi 5 log akar 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 5 log akar 20 semuanya ya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ternyata hasilnya selanjutnya soal nomor 6 sekaligus soal terakhir. Soalnya adalah jika X tidak sama dengan Y, memenuhi persamaan 5X dikali 3 log 2 pangkat Y sama dengan X dikali 3 log 2 pangkat X ditambah Y dikali 3 log 2 pangkat 4Y, maka nilai X per Y adalah. Oke, ini kelihatan susah ya teman-teman soalnya karena banyak mengandung variabelnya. Tapi kita sederhanakan. Di sini semuanya sama-sama mengandung 3 log 2 ya. Oke, yang ini si pangkatnya semuanya bisa kita tarik ke depan gitu ya, berdasarkan sifat logaritmanya. Jadi kali gitu ya. Oke, kita coba ulang-ulang. Di sini 5X. Oke, Y-nya kita tarik ke depan. Jadi dikali Y. Lalu dikali lagi 3 log 2 gitu ya. Sama dengan X yang ini dikali X yang pangkat itu pindah ke depan. Lalu dikali 3 log 2 lagi. Ditambah Y dikali 4Y dikali 3 log 2. Itu ya. Oke, semuanya mengandung 3 log 2 ya. Kita sederhanakan lagi. 5XY dikali 3 log 2 sama dengan 3 log 2 nya kita simpan di depan.
3 log 2 dikali X kali X, X kuadrat ya, ditambah Y dikali 4Y, 4Y kuadrat. Semuanya punya 3 log 2, makanya kita bagi kedua ruas dengan 3 log 2. Tuh ya, sehingga ini menghasilkan 1. 5XY kali 1, 5XY. Sama dengan ini dikalikan 1 tetap nilainya ya, jadi X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Oke, kita satu ruaskan. X kuadrat dikurangi 5XY ditambah 4Y kuadrat sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Oke, X kuadrat difaktorkan jadi X kali X. 4 faktornya 4Y kuadrat. Berarti 4Y sama Y ya. Supaya jadi negatif 5, berarti kedua-duanya harus negatif ya. Oke, berarti di sini X sama dengan 4Y dan X sama dengan Y. Karena di soal X tidak boleh sama dengan Y, berarti ini bukan penyelesaian. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 4Y. Yang ditanyakan nilai dari X per Y. Oke, kalau X-nya sama dengan 4Y, jika X sama dengan 4Y, maka nilai X per Y sama dengan 4Y dibagi Y sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Oke, sekian Sobat KPT Learning untuk sedikit pembahasan materi terkait logaritma beserta soal-soalnya. Semoga membantu teman-teman untuk lebih memahami terkait dengan materi logaritma. See you untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow, dan like YouTube, IG, dan juga akun KPT Learning lainnya. Assalamualaikum.